kami akan konfirmasi terkait hal tersebut. Pak Darmawan, harap ditahan dulu. Saat ini kami juga sudah bergabung bersama dengan kami, Kabasarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi yang sudah bergabung juga. Pak Henry, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi dengan Marvin di studio. Pak Henry, bisa kami konfirmasi upaya dari pencarian hari ini seperti apa? Ya, selamat pagi. Upaya hari ketiga tetap Basarnas mengejar golden time, Mas. Dan kita fokus kepada daerah-daerah yang terpencil. Ya, kami mendapat laporan dari masyarakat dan juga dari awak media dan wartawan, ada daerah yang sampai sekarang belum tersentuh oleh aparat. Oleh karena itu kita kerahkan helikopter kita untuk memberikan bantuan, baik berupa logistik dan juga personel yang akan kita terjunkan. Pada pagi hari kita mengerahkan 3 helikopter untuk mengedrop rescuer dan juga di sini saya dibantu oleh Komandan Batalion Raiders 300 yang juga sudah menyiapkan pasukannya untuk bersedia kita turunkan di kampung-kampung sekitaran daerah di Cugenang ini. Dan kita sudah mendapatkan koordinat dan juga lokasinya, yaitu di kampung Mangunkerta dan Batu Rusa di Kecamatan Mande. Ini yang kita setuju dan kami mohon dari pihak media juga memberikan daerah yang terisolasi yang hanya bisa dijangkau oleh helikopter mobilisasi udara. Ini supaya kita cepat memberikan bantuan kepada masyarakat. Demikian, Mas. Pak Henry, kami konfirmasi berarti saat ini sudah terpantau atau terpetakan yakni di Desa Mangunkerta dan Batu Rusa, Kecamatan Mande ya, untuk daerah yang masih akan difokuskan untuk proses evakuasi. Apa sebenarnya kendala yang dihadapi menuju ke lokasi tersebut, Pak? Jalannya yang tidak bisa kita tembus, Mas. Ya, permasalahan ini sudah biasa kita dapatkan dan kita harus fokus karena jalan yang terdampak longsor ini tertutup kemungkinan sehingga tidak bisa terjangkau dan bahkan masyarakat pun belum bisa meminta bantuan. Kami mendapatkan info mereka berkumpul di sebuah ruangan dan masih menyimpan mayat yang ada di situ, jasad dan juga kekurangan air minum. Nah, yang demikianlah kami yang dari Basarnas memiliki kekuatan udara yang sewaktu bisa kita drop, dan hari ini saya bersama Komandan Batalion 300 mempersiapkan logistik yang dibutuhkan. Jadi kita harus bekerja cepat dan mengirimkan. Demikian, Mas. Bisa kami konfirmasi, Pak, total untuk 2 desa tersebut, Mangunkerta dan Batu Rusa, ada berapa jumlah total kakak, korban luka, dan meninggal dunia, Pak? Belum bisa kami sampaikan, Mas. Kami hanya mendapatkan informasi bahwa daerah ini butuh bantuan pertolongan, baik personel maupun logistik, terutama air minum, karena sangat terbatas. Apa skenario yang akan dilakukan sementara dalam jangka pendek ini untuk bisa mendistribusikan bantuan krusial seperti air minum tersebut ke 2 lokasi ini, Pak? Kami akan menerjunkan atau menurunkan BSG, Basarnas Special Group, dan juga nanti apabila dirasa kurang, kami akan membawa personel dari Batalion 300 untuk memberikan bantuan pertolongan. Kita belum tahu di daerah tersebut kemungkinan masih ada yang terjepit atau berada di bawah puing-puing. Dan juga sekaligus membawa logistik yang dibutuhkan, terutama makanan cepat, saji, dan juga minuman. Ini yang bisa kita lakukan. Baik, Pak Henry, saat ini kami juga bergabung dengan Pak Darmawan, Direktur RSUD Sayang yang juga bergabung sama dengan kita. Mungkin Pak Henry ingin mengonfirmasi dan memberikan langkah heads up begitu untuk terkait dengan proses pengangkatan dari para korban ataupun juga proses selanjutnya, Pak Henry. Ya, kami sampai sekarang fokusnya, ya Mas, ini adalah untuk menyelamatkannya hidup dulu, Mas. Jadi kita mengejar yang namanya, sudah saya sampaikan, golden time 3 hari, ini orang-orang yang segera harus bisa diselamatkan yang berada di bawah puing-puing. Setelah ini operasi atau bersamaan dengan itu,
kita juga mengirimkan para korban ini ke RSUD, ke pihak Departemen Kesehatan dan juga tim yang lain yang khusus untuk menangani masalah medis, pertolongan terhadap terjadinya luka-luka atau mungkin jasad kita kirimkan ke sana. Sementara Baik. itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Pak Henry, selain dari 2 desa tersebut, sehingga pagi hari ini, adakah lokasi yang sudah berhasil untuk dilakukan evakuasi korban jiwa maupun korban luka? Siap. Sampai hari ini belum ada tambahan laporan yang terbaru, Mas. Sampai saat ini. Tetapi anggota kami rescuer atau tim Basarnas beserta relawan dan juga TNI Polri terus berupaya mengevakuasi masyarakat yang terdampak gempa ini. Ya, kami belum bisa memberikan laporan secara rinci tambahan pada pagi hari mulai pagi hari ini. Dan ini akan terus kita pantau dan menunggu informasi dari lapangan. Baik, Pak Darmawan, kami konfirmasi hingga saat ini kapasitas dari tenda darurat bisa menampung berapa orang, Pak? Waktu kemarin itu masih banyak kok, masih ada kurang lebih 8 tenda yang kita sediakan dengan pelbet. Insya Allah cukup, Pak. Oke. Satu tenda itu isinya antara 30 sampai 50 orang. 30 sampai 50 Masih ada tempat kosong juga, tenaga kesehatan juga masih siap. Oke, dan untuk pasien yang akan dirujuk ke rumah sakit seperti RSHS dan juga beberapa rumah sakit lain itu, untuk pasien yang mengalami sakit apa, Pak? Yang kami rujuk ke Rumah Sakit Samsudin Sukabumi dan RSHS itu yang memerlukan tindakan operasi. Misalnya patah tulang atau cedera kepala, trauma kepala yang harus melakukan operasi. Dan itu bukan tidak bisa dilakukan, bukan tidak mampu, tapi lokasi gedung operasi, kamar operasi kami belum layak lah, belum memenuhi syarat untuk melakukan tindakan operasi. Jadi itu kita rujuk ke Samsudin dan ke RSHS. Tapi penilaian awal, pemantauan awal atau stabilisasi pasien dilakukan oleh dokter ortopedi, dokter bedah saraf, dan dokter bedah yang ada di rumah sakit. Sayang. Baik. Ya. Baik, Pak Darmawan, harap tahan dulu. Saya akan kembali ke Pak Henry Alfiandi. Pak Henry, untuk menjangkau 2 lokasi ini, bisa kami konfirmasi kembali berapa awak yang akan diterjunkan atau aparat yang akan diterjunkan di sini, dan juga alat berat apa yang akan disiagakan? Oke. Kita akan menerjunkan minimum 3. Satu regu kita ada 3 sebagai inti pembuka dan ditambah perbantuan 3 lagi. Jadi 6 orang kita akan turunkan dan segera kita akan mengangkat lagi pasukan cadangan yang bisa kita turunkan. Perlu kita ketahui, Mas, kita juga menerima sukarela dari BSMI ya, yaitu kumpulan para dokter ini ortopedi yang sudah kita siapkan di Kampung Cijedil, di mana ini sebagai posko Basarnas yang ada di Cugenang ini. Jadi mereka sudah kita siapkan tenda dan juga akan membuka tenda khusus untuk perawatan awal terhadap luka-luka yang sifatnya luka dalam seperti patah tulang dan sebagainya. Oke, Pak Henry, mungkin bisa diberikan gambaran kepada kami untuk menuju ke lokasi seperti Maunkerta dan juga Batu Rusa begitu ya. Kami masih di sini cukup awam untuk mengetahui kondisi menuju ke lokasi tersebut. Seperti apa sebenarnya kontur dari jalanan ataupun juga medan yang harus dihadapi tim untuk bisa mencapai ke 2 titik tersebut? Siap, kami menggunakan helikopter, Mas. Jadi kita gunakan helikopter, tim kami kita naikkan di helikopter tersebut, kemudian kita drop di daerah di mana daerah tersebut aman untuk didarati ataupun hanya untuk hover. Mereka akan lompat atau turun dari helikopter dan memberikan bantuan. Demikian teknik kami, karena lokasi ini tidak bisa dijangkau dengan mudah. Kalaupun bisa mungkin membutuh waktu lama, sehingga mereka hanya bisa melaporkan untuk meminta segera didatangkan bantuan. Demikian, Mas.
Baik, Pak Henry, terima kasih. Harap ditahan dulu Pak Henry, saya akan kembali ke Pak Darmawan. Kemarin kami mendapatkan informasi juga bahwa memang masih banyak begitu tenaga medis yang kelelahan untuk menangani para korban yang tentunya hingga saat ini masih terus berdatangan dan memerlukan perhatian lebih. Bagaimana langkah dari pihak rumah sakit untuk bisa tentunya melakukan shifting dari para tenaga medis ini agar semua bisa tertangani? Maksudnya apa, shifting apa Pak? Jadi shift seperti misalkan untuk tenaga medis yang disiagakan di rumah sakit untuk bisa secara optimal menangani para korban ini. Apakah seluruh dari tim medis ini memang saat ini sudah ada bantuan lagi? Insya Allah Pak, sudah ditata dengan baik. Semuanya bekerja seolah-olah misalnya seperti di ruangan aja atau seperti di medan operasi, misalnya UGD tetap jalan, tetap mulai berfungsi. Kemudian tenda-tenda juga diaktifkan, yang ruangan-ruangan yang tidak bisa dipakai seolah-olah itu di ruangan gitu. Jadi shift dokter jaganya ada terus, dokter spesialisnya visite. Kemudian hari ini kita tambah pelayanan poliklinik juga dibuka lewat jalan untuk 6 layanan dulu ya. Sudah menerima pasien-pasien karena pelayanan tetap harus jalan. Jadi masih kita buka tenda baru untuk pelayanan poliklinik rawat jalan. Oke, poliklinik ini diaktifkan per hari ini, targetnya akan diaktifkan sampai kapan Pak Bati? Mungkin ke seminggu ke depan, nanti kita lihat perkembangannya. Kalau sesudah dievaluasi oleh PUPR kelayakan bangunannya, ya kita pindah ke bangunannya yang lebih layak gitu. Baik, Pak Darmawan, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Kami nanti akan update bagaimana juga penanganan lebih lanjut kepada Anda. Terima kasih untuk sementara saat ini, Pak Darmawan Setiabudi sudah bergabung bersama dengan kami. Baik, Pak Henry Alfiandi, saya akan kembali kepada Anda terkait juga dengan proses untuk penanganan. Mungkin kembali bisa disampaikan, Pak, terkait dengan rencana jangka pendek dan juga jangka panjang dalam sisi evakuasi pada proses kali ini. Oke Mas, jangka pendek kami adalah kita kerahkan kemampuan kita melalui udara Mas. Jadi kalau kita lihat memang sekarang kita terlalu terfokus di daerah yang padat yang sudah ditangani oleh berbagai elemen rescuer, baik dari TNI, Polri dan juga dari Basarnas sendiri. Nah kita sekarang fokusnya adalah ke daerah-daerah yang terpencil, yang susah dicari, didatangi. Kita menggunakan helikopter kita. Dan kita sudah persiapkan, saya dengan Komandan Batalion Raider 300 untuk menyiapkan personilnya untuk bisa di-drop langsung ke daerah melalui helikopter. Ini jangan pendek. Sedangkan jangka panjang, setelah operasi Golden Time kita raih, kemudian kita akan melanjutkan mencari korban-korban yang belum ditemukan dan juga memberikan bantuan-bantuan baik secara personil maupun logistik ke daerah yang susah dijangkau oleh kendaraan atau jalan darat. Demikian Mas. Oke, apakah juga tim akan menggunakan handheld live locator Pak untuk bisa membantu mencari atau men-track dari para korban ini? Untuk sementara yang menggunakan heli tidak Mas, karena keterbatasan alat itu sudah digunakan di daerah-daerah yang dinyatakan banyak sekali kemungkinan orang yang masih di dalam timbunan atau reruntuhan bangunan. Oke. Untuk wilayah di Cianjur sendiri Pak, yang saat ini memang sudah dalam proses untuk evakuasi dan pencarian, apakah masih ada lokasi yang memerlukan perhatian lebih selain dari dua lokasi Mangunkarta dan Batu Nusa ini Pak? Ya, kita terus terang Mas, untuk masalah lokasi butuh informasi langsung kepada tim kita dan juga kepada pusat informasi yang sudah dibuka oleh BNPB. Dari BNPB ini akan memberikan informasi ke kita dan juga bisa langsung ke kami lokasi mana yang benar-benar harus kita datangi secara cepat yang sulit dijangkau oleh darat. Kami tidak bisa menentukan dan saya mendapatkan lokasi ini juga pada pagi hari ini. Kami sudah siap mempersiapkan baik alut helikopter dan manusianya berikut logistik yang dibutuhkan.
Jadi sekarang yang kita butuhkan adalah informasi baik dari masyarakat, media, dan juga info-info lain untuk bisa kami segera mendeploy atau menghantarkan tim kami dan juga logistik kami ke daerah yang di mana dirasa memang butuh secara cepat, yang susah dijangkau dengan melalui jalan darat. Baik, terima kasih Pak Henry Alfiandi sudah bergabung bersama dengan kami. Kami akan nantikan update bagaimana tentunya untuk proses evakuasi lebih lanjut. Terima kasih Bapak.